Halo anak-anak, kita ketemu lagi di dalam Sapaan Guru Sekolah Minggu pada hari Rabu ini. Anak-anak, tahu nggak apa saja hari raya bagi orang Kristen? Ya, ada Natal. Biasanya didahului dengan Minggu Advent. Yang dekat-dekat dengan kita yang sekarang ini, Paskah. Nah, anak-anak sekalian, coba kalau sebelum Paskah ada hari raya apa saja? Sebelum Paskah biasanya didahului dengan ada yang namanya Rabu Abu. Yuk kita lihat apa saja hari raya orang Kristen. Ya, tadi kita lihat ada Natal, ada Rabu Abu. Kemudian sebelum hari raya Paskah itu ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi yang disebut dengan 3 hari suci. Lalu apalagi setelah Sabtu Sunyi ada hari raya Paskah. Nah, setelah hari raya Paskah ada hari raya apa lagi? Masih ada 2 hari raya lagi yang akan kita rayakan. Yang pertama kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua adalah Pentakosta. Nah, anak-anak sekalian, itulah rangkaian peristiwa kehidupan Yesus. Nah, hari ini dalam Sapaan Guru Sekolah Minggu kita akan bersama-sama juga belajar tentang Hari Raya Pentakosta. Pentakosta itu adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Perayaan Pentakosta pelaksanaannya biasanya gak semeriah seperti Natal, Paskah, tapi maknanya tetap sama pentingnya seperti hari-hari raya yang lain. Anak-anak sekalian, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya panen, hari raya pesta buat orang Israel. Pesta itu biasanya dirayakan selama 7 minggu setelah hari raya Paskah. Juga biasanya dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Nah, dalam tradisi bangsa Yahudi atau bangsa Israel, pada hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi itu datang dari segala penjuru dunia ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta ini yang disebut dengan Festival Panen Raya. Selain panen dari hasil bumi, Hari Raya Pentakosta juga adalah hari di mana umat Israel merayakan hari pemberian 10 hukum Taurat. Jadi pada zaman Tuhan Yesus masih hidup, Pentakosta itu punya 2 arti. Yang pertama, perayaan syukur karena berkat jasmani melalui hasil bumi. Seperti yang kita lihat nih di meja ini. Tapi yang kedua, perayaan syukur atas berkat rohani, yaitu firman Tuhan dan perintah Tuhan. Nah, sekarang ini kita masih merayakan tidak Pentakosta? Dan apa artinya? Tetap anak-anak, Pentakosta itu tetap kita rayakan. Meskipun tidak semeriah tadi Natal atau Paskah, tapi artinya itu sangat besar buat orang Kristen. Punya 2 arti. Yang pertama, perayaan Pentakosta itu adalah perayaan syukur karena berkat jasmani, berupa anugerah Tuhan melalui hasil bumi. Lihat nih. Ya, ada banyak hasil bumi yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita semua tumbuh sehat dan pandai dan dapat bersyukur. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada bumbu-bumbu nih di dapur untuk mama masak. Ada bawang merah, bawang putih, ada bumbu-bumbu yang lain. Tapi ada juga hasil bumi yang lain, misalnya terigu, jagung, padi-padian untuk menjadi beras. Ini semua adalah berkat jasmani yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan untuk itu pada hari raya Pentakosta kita bersyukur
untuk berkat jasmani ini. Kita bisa makan, bisa minum dari hasil bumi. Tapi bukan cuma berkat jasmani. Pada perayaan Paskah, kita mengingat bagaimana pada hari itu, hari turunnya Roh Kudus. Nah, karena itu pada hari itu adalah perayaan syukur karena berkat rohani, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan rohani bagi kita. Karena apa? Karena Yesus selalu mengasihi kita. Saat kita sedih, kita dihibur. Saat kita marah, Tuhan menolong supaya kemarahan kita reda. Saat kita takut, Tuhan menjadi teman supaya kita menjadi anak yang dapat mengatasi rasa takut. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang sangat berharga dan sangat dikasihinya. Berkat rohani ini diberikan melalui firman Tuhan, melalui sekolah minggu, melalui kegiatan-kegiatan di sekolah minggu. Ya, jadi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus juga memberikan berkat jasmani dan rohani ini bukan cuma buat kita, tapi buat semua orang di seluruh dunia. Itu makna dari perayaan Pentakosta. Berkat jasmani melalui apa yang kita terima melalui bumi, dan juga berkat rohani melalui firman Tuhan. Nah, anak-anak GKI Kebonjati merayakan tidak ya? Merayakan pasti. Tiap tahun pasti dirayakan. Ya, dengan cara gereja didekor dengan barang-barang hasil bumi. Nanti kalian akan lihat kalau hari Minggu tanggal 23 Mei itu adalah hari raya Pentakosta. Ya, kebaktian kita akan didekor dengan hasil bumi. Orang tua kalian pasti akan membawa persembahan syukur karena berkat Tuhan tadi, berkat Tuhan secara jasmani maupun berkat Tuhan secara rohani. Nanti biasanya orang tua akan membawa amplop merah yang diberikan oleh gereja sebagai tanda persembahan syukur. Kalau kita anak-anak persembahan syukurnya apa ya? Anak sekolah minggu juga bisa mengucap syukur sebagai tanda bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita. Caranya adalah kita akan bersama-sama mulai hari ini, mulai hari Rabu ini, kita akan mengucap syukur dalam bentuk kita memberi persembahan. Persembahannya bentuknya apa? Nah, anak-anak sekalian, sekolah minggu GKI Kebonjati mengajak kalian semua untuk mengucap syukur dalam bentuk memberikan ucapan syukur itu kepada sesama kita. Bagaimana caranya? Caranya mulai hari ini ya, kita kan sudah diberkati oleh ini nih, oleh sayur-sayuran, buah-buahan ya, supaya kita sehat. Nah, nanti kalian mulai hari ini coba kalian berpikir nih, saya mau mengucap syukur dengan berbagi berkat. Caranya misalnya Ibu Esther akan gini, Ibu Esther hari ini punya pisang. Oh iya, ingat ada Bapak Satpam, mau kasih pisang ke Bapak Satpam 2. Atau misalnya Ibu Esther punya jeruk. Terus Ibu Esther pikir, mau kasih jeruk 2 atau 3 buat Bapak tukang sampah. Atau Ibu Esther punya beras. Ibu Esther mau kasih beras buat buat supir Gojek. Atau buat siapa saja yang ada di sekitar kita. Atau Ibu Esther berpikir, hari ini Mama masak sayur bayam. Oke lah, Ibu Esther mau ambil, mau kasih buat Bapak Satpam yang tunggu di pos Satpam dekat rumah, sayur bayam dengan nasinya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Esther mau mengajak kalian menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai tanda bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui hasil bumi. Jadi apa saja yang kalian ingin berikan? Bisa juga kalian mau kasih teh.
Nah, teh yang udah jadi, ya udah jadi air teh buat Bapak Satpam atau buat tukang sampah atau siapa saja. Bisa juga kita kasih kopi. Ya, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu menolong kita. Bisa juga kita kasih, oh iya ya, kita bisa kasih begini. Aku mau kumpulin aja aku mau kumpulin beras, kemudian aku mau kumpulin bawang, ya, aku bawang putih, aku mau kumpulin bawang merah, cabe, sayuran, nanti aku mau kasih sama siapa aja yang ada di sekitar kita supaya mereka punya sembako buat dimasak di rumah. Tapi kalau cuma mau kasih buah, boleh. Mau kasih pisang, mau kasih nanas, boleh, terserah. Tapi yuk kita buat ucapan syukur kita ya dalam bentuk hasil bumi kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu anak-anak videoin apa yang telah kalian berikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa sendiri, tapi lebih seru loh kalau sama mama papa kalian bareng-bareng ngasih terus di videoin. Nanti videonya akan kita upload lagi di YouTube. Yuk kita ikut berbakti pada Hari Raya Pentakosta dan menjadi saluran berkat sebagai tanda bahwa kita sudah menerima berkat jasmani dan berkat rohani. Sebagai tanda bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati.